umatnya Rasulullah itu memang diberikan oleh Allah umur yang tidak panjang. Tidak sebagaimana umur umat sebelum Rasulullah yang mereka memiliki umur-umur yang sangat panjang. Kalau kita, kata Rasulullah, hanyalah kebanyakan 60 dan sedikit sekali yang melewati angka 70. Makanya ketika kita tahu bahwasanya kita ini diberikan oleh Allah umur yang terbatas dan tidak sepanjang umur umat sebelum Rasulullah, maka kita harus betul-betul berpikir apa investasi yang terbaik. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita memastikan bahwasanya dalam kehidupan kita ini memiliki sebuah hati yang selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Ini yang pertama, yaitu memiliki prasangka yang baik kepada Allah dalam kehidupan hati kita. Kenapa kita harus berprasangka yang baik kepada Allah? Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali kalian itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah berikan kepada kita bahwasanya termasuk amalan yang baik itu adalah yang kedua, yaitu memiliki hati yang bersih. Bukan hanya kepada Allah, yang Allah kan yang pertama. Yang kedua, berprasangka yang baik dan memiliki hati yang bersih kepada sesama muslim. Sampai kemudian kita mendapati Imam Syafi'i itu berkata, orang itu tidak mungkin akan mendapatkan husnul khatimah sampai hatinya bersih kepada orang-orang yang beriman. Tiba-tiba Rasulullah itu bersabda, yatla' fiikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih, laki-laki penduduk surga itu akan muncul. Yang muncul itu adalah laki-laki Ansor, nenteng sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Orang para sahabat yang lain saling berbisik-bisik. Amalannya orang ini apa kok sampai dia itu diberikan surga? Sampai ada seorang sahabat yang penasaran betul dengan sahabat ini, dan kemudian sahabat ini bernama Abdullah bin Amr. Lalu dia berkata kepada pemuda Ansor yang tadi dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali berturut-turut, boleh nggak saya tidur di rumahmu barang 3 hari? Saya lagi ada masalah dengan bapak saya. Lalu akhirnya pemuda Ansor itu berkata, sudah nggak apa-apa, silakan aja tidur di rumah saya. Maaf ya, bukan pemuda, laki-laki Ansor. Tidur aja di rumah saya. Abdullah bin Amru berniat untuk tidur di rumahnya laki-laki Ansor itu tidak lain tidak bukan kecuali pengen tahu amalannya apa sih kok sampai Nabi ngabarin dia sebagai penduduk surga. Malam yang pertama dia berprasangka pasti sholat tahajud dari habis isya sampai subuh. Ternyata malam pertama Abdullah bin Amr nginep di tempat laki-laki itu, ternyata laki-laki itu tidak sholat tahajud. Habis isya langsung tidur. Tengah malam sempat agak kemudian bergerak-gerak, kemudian duduk membaca doa, tidur kembali sampai subuh. Kaget itu Abdullah bin Amr. Loh, piye toh iki? Ada orang dikatakan penduduk surga nggak tahajud. Padahal Nabi ngulang-ngulang dia itu penduduk surga hingga 3 kali. Hari yang kedua nggak tahajud lagi. Loh, hari yang ketiga nggak tahajud lagi. Loh, sampai Abdullah bin Amr itu bingung. Malamnya tidak tahajud, siangnya juga sama kayak orang yang lain. Sama kayak saya kalau siang itu. Malam juga nggak tahajud. Kok Nabi ngabarin dia itu penduduk surga 3 kali ya? Terus rahasia amalnya itu apa? Akhirnya Abdullah bin Amr itu jujur ngomong, buka kartu. Sebenarnya saya tidur di sini itu tidak ada masalah apa-apa dengan bapak saya. Tapi karena saya ingin tidur di sini itu karena saya ingin untuk tahu kenapa kok Nabi sampai ngabarin bahwasanya kamu penduduk surga hingga 3 kali. Yang kamu lakukan itu apa? Dan aku kaget. Loh, malamnya nggak tahajud, siangnya biasa. Tapi kenapa kamu itu diberitakan dengan sebagai penduduk surga? Lalu sahabat itu laki-laki Ansor itu berkata, aku tidak punya amalan istimewa, kecuali amalanku sederhana. Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Dan aku tidak pernah berniat mendolimi dan aku maafkan kedoliman mereka. Sampai Abdullah bin Amr berkata, ya Allah, ya Rabb, ini loh, amal ini loh yang menjadikan kamu akhirnya diberitakan Nabi dengan penduduk surga. Kemudian sekarang kita akan membahas yang ketiga. Apa yang kemudian kita harus lakukan dalam kehidupan ini supaya kita mendapatkan shortcut kita menuju kepada surganya Allah. Yang ketiga adalah
bagaimana kita mampu melakukan satu amal di mana amal itu manfaatnya bisa kembali kepada orang banyak. Ini termasuk salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal yang kita lakukan itu adalah amal yang manfaatnya sangat besar di hadapan manusia. Mungkin kita bertanya, maksudnya gimana Ustaz? Amal yang manfaatnya kembali kepada kebanyakan orang. Jadi begini, kalau kita melakukan satu amal, di mana amal yang kemudian kita lakukan bisa memberikan manfaat kepada halayak, ini merupakan amal yang gede. Sebelum saya membahas dan menjelaskan tentang ini, saya akan sampaikan sebuah dalil dulu. Dalilnya itu adalah ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam satu makna dalam satu riwayatnya, li'an asira fi masirati akhi ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahra. Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, keluar lalu saya membantu saudara muslim atas kebutuhan yang dia butuhkan pada hari itu, maka lebih aku cintai amal itu daripada aku iktikaf selama 1 bulan di masjidnya, di masjidku ini atau Masjid Nabawi. Masya Allah. Sekarang mari kita bahas yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang merupakan salah satu di antara yang kita usahakan kalau kita sudah jelita, jelang 50 tahun. Ya. Kalau 50 tahun jelita, kalau 60 tahun apa ya? Ya, kemudian jelang 70 tahun, jelita, jelang 50 tahun. Sekarang kemudian kita bahas yang keempat. Salah satu di antara amal yang kemudian besar manfaatnya untuk menjadi kebaikan kita di usia senjanya kita. Yang keempat yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan anak-anak yang solih. Mempersiapkan anak yang solih, mempersiapkan anak yang taat. Ini juga harus kita pahami, Bu. Ustadz menyampaikan ini dalilnya mana? Saya harus sampaikan dalil dulu. Dalilnya kemudian kalau kita melihat pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah menyampaikan salah satu doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah menyampaikan kepada kita doanya Nabi Sulaiman. Itu menggambarkan doa ini diucapkan ketika melewati angka 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kenikmatan yang membuatku beramal saleh. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan wa aslih fi dzurriyyati. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunan-keturunanku. Berarti di situ kalau orang itu sudah melewati angka 40 tahun, di antara prioritas dia setelah melewati angka 40 tahun, perbanyaklah doa supaya dia mempersiapkan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak doanya ini dan diperbanyak ikhtiarnya untuk mendapatkan anak yang taat kepada Allah. Ini termasuk salah satu investasi. Kemudian yang kelima, qadarullah, waktunya sudah habis, tidak terasa. Ya, mungkin lain kali kalau masih ada waktu, kapan-kapan kita berjumpa. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang harus kita kerjakan di usia kita yang tidak lagi muda. Ketika uban sudah mulai menemani kita, ketika bayang-bayang kematian ada di pelupuk mata kita, ketika satu persatu kabar yang sering kita jumpai sekarang itu, fulan teman kita SMP sakit, fulan teman kita SD meninggal, teman fulan masuk ke ICU, itu kan berita yang sering kita dengarkan kalau kita sudah melewati 40. Itu kan Masya Allah ya, kita lewatin umur 20, berita yang sampai kepada kita, teman kita sini masuk universitas ini, teman kita di sini nikah, teman kita di sini dapat fulan ini gitu. Ketika umur 30, berita yang sering kita dengarkan, oh dia sudah punya anak, oh dia dapat jodoh ini, oh dia dapat kemudian berita ini. Kalau sudah 40, 50, beritanya sudah enggak itu.
beritanya adalah teman ini masuk rumah sakit, teman ini meninggal, teman ini wafat. Dan itu menjadikan kita paham, kita adalah kaum yang beriman bahwasanya di balik kematian kita ada kehidupan, selayaknya kehidupan yang membutuhkan bekal. Kehidupan kita di bawah gundukan tanah pun membutuhkan bekal. Dan bekal yang paling menguntungkan adalah bekal dengan investasi yang nilainya besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Saya serahkan kembali kepada